Golongan 5A. Anggotanya nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Mereka punya 5 elektron valensi dan cenderung menangkap 3 elektron untuk stabil seperti gas mulia. Nitrogen, definisi gas tidak berwarna dan tidak berbau, membentuk sekitar 78% udara bumi. Penemunya adalah Daniel Rutherford 1772. Sifatnya tidak mudah bereaksi, tapi penting untuk senyawa seperti anomia, NH, dan asam nitrat. Dipakai untuk membuat urea, bahan peledak, dan cairan nitrogen untuk pembekuan instan. Kehidupan sehari-hari ada di udara yang kita hirup, di pupuk pertanian, dan dalam protein tubuh kita. Fun fact, nitrogen cair sangat dingin, bisa membekukan bunga atau bunga dalam fosfor. Definisi unsur padat yang sangat relatif dan penting untuk kehidupan, terutama di DNA dan tulang. Penemu Henning Ben 1669. Saat itu mencoba membuat emas dari urian manusia. Sifat mudah terbakar di udara, punya 2 bentuk, putih atau beracun dan merah atau aman. Dipakai untuk bahan korek api, pupuk tanaman, dan bahan peledak. Kehidupan sehari-hari fosfor membantu tanaman tumbuh subur dan membentuk energi ATP di tubuh kita. Fun fact, fosfor putih bisa bersinar gelap karena bereaksi dengan oksigen. Arsen, definisi unsur semi logam yang bisa beracun jika berlebihan. Penemu Albertus Magnus 1250. Bersifat racun tapi juga berguna dalam jumlah kecil, padat, dan berwarna abu-abu mengkilap. Dipakai untuk campuran logam, pestisida, dan semikonduktor. Kehidupan sehari-hari digunakan dalam produksi kaca dan elektronik tertentu. Fun fact, arsenik pernah disebut raja racun karena sering dipakai dalam kasus pembunuhan Samandul. Antimon, definisi semi logam yang keras tapi rapuh, biasanya berwarna keperakan. Penemu dikenal sejak zaman kuno. Sifat tidak mudah berkarat dan dapat meningkatkan kekuatan logam lain. Dipakai untuk bahan campuran logam seperti timah untuk kaki dan pelapis peluru. Kehidupan sehari-hari ada di baterai, kendaraan, dan cat tahan panas. Fun fact, antimon dulu dipakai sebagai eyeliner oleh orang Mesir kuno. Bismut, definisi logam berat tapi tidak beracun, berwarna keperakan dengan silau pelangi. Penemu Claude Geoffroy 1753. Sifat stabil, aman, dan tidak mudah teroksidasi. Dipakai untuk kosmetik, obat lambung seperti Pepto-Bismut, dan bahan campuran logam. Kehidupan sehari-hari ada di obat mah dan makeup shimmer. Fun fact, kristal bismut bisa membentuk pola tangga warna-warni yang sangat indah. Jari-jari atom meningkat ke bawah golongan. Alasan, tiap turun 1 periode, kulit elektron bertambah. Jarak elektron valensi ke inti makin jauh. Urutan N, P, A, S, S, B, V, I. Dampak, sifat non-logam menurun, logam meningkat. Energi ionisasi menurun ke bawah. Alasan, elektron terluar makin jauh dari inti, lebih mudah dilepas. Urutan N, P, A, S, S, B, B, I. Dampak, nitrogen paling sulit melepaskan elektron karena setengah terisi stabil. Afinitas elektron cenderung menurun ke bawah. Alasan, jari-jari makin membesar, gaya tarik terhadap elektron tambahan makin lemah. Urutan N, P, A, S, S, B, B, I. Catatan, nitrogen punya nilai afinitas rendah karena konfigurasi setengah terisi yang stabil, MP pangkat 3. Elektronegativitas menurun ke bawah. Urutannya N, P, AS, SB, BI. Dampak, bagian atas non-logam N dan P, tengah metaloid AS dan SB, bawah logam BI. Perubahan sifat non-logam ke metaloid ke logam. Golongan 6A. Golongan ini sering disebut kalkogen, artinya pembentuk biji. Anggotanya oksigen, belerang, selenium, tellurium, dan polonium. Mereka punya 6 elektron valensi dan cenderung menangkap 2 elektron untuk stabil. Oksigen, definisi
Gas penting bagi kehidupan, membentuk sekitar 21% atmosfer bumi. Penemu Joseph Priestley dan Carl Shelly pada tahun 1774. Sifat tidak berwarna dan tidak berbau, tapi sangat reaktif, membentuk senyawa seperti air dan oksida. Dipakai untuk pernafasan, pengelasan logam, dan industri medis. Kehidupan sehari-hari, kita menghirup oksigen setiap detik untuk bertahan hidup. Fun fact, tanpa oksigen, api tidak bisa menyala dan manusia tidak bisa bernafas. Sulfur atau belerang. Definisi unsur non-logam berwarna kuning ditemukan di sekitar Gunung Merapi. Penemu dikenal sejak zaman kuno. Sifat padat, mudah terbakar, dan menghasilkan bau khas saat dibakar. Dipakai untuk obat kulit, pupuk, dan pembuatan ban vulkanisasi karet. Kehidupan sehari-hari ada dalam sabun jerawat, pupuk, dan obat penyakit kulit. Fun fact, bau telur busuk berasal dari gas hidrogen sulfida yang mengandung sulfur. Selenium. Definisi unsur non-logam mirip belerang tapi langka. Penemu John Jacob Berzelius 1817. Sifat dapat menghantarkan listrik bila terkena cahaya. Sifat semikonduktor alami. Dipakai untuk sel surya, kaca, dan suplemen kesehatan. Kehidupan sehari-hari, selenium dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk sistem kekebalan. Fun fact, kekurangan selenium bisa bikin rambut rontok, tapi kelebihan bisa beracun. Tellurium. Definisi unsur semilogam yang jarang ditemukan, berwarna abu-abu keperakan. Penemu Franz Muller 1782. Sifat dapat memperkuat logam dan bersifat semikonduktor. Dipakai untuk panel surya, chip elektronik, dan paduan baja. Kehidupan sehari-hari digunakan pada industri teknologi tinggi seperti komputer dan energi terbarukan. Fun fact, orang yang menghirup uap tellurium bisa memiliki napas berbau bawang putih. Polonium. Definisi unsur radioaktif yang sangat langka dan berbahaya. Penemunya yaitu Neri dan Pierre Curie pada tahun 1898. Sifatnya yaitu memancarkan radiasi alfa yang kuat dan bisa menghasilkan panas tinggi. Biasanya dipakai untuk sumber panas para satelit dan penelitian nuklir. Untuk kehidupan sehari-hari tidak digunakan langsung, tapi sangat penting untuk riset energi nuklir. Fun fact, polonium dinamai dari Polandia, negara asal Marie Curie. Jari-jari atom meningkat ke bawah golongan, urutannya O, S, Se, Te, dan Po. Dampaknya yaitu gaya tarik terhadap elektron menurun atau makin longgar. Energi ionisasi menurun ke bawah, urutan O, S, Se, Te, Po. Oksigen paling sulit melepas elektron atau non-logam kuat. Polonium paling mudah logam. Afinitas elektron tidak teratur sempurna tapi cenderung menurun. Urutan umumnya yaitu O, S, Se, Te, dan Po. Alasan, oksigen kecil lalu elektron baru mengalami tolak-menolak. Setelah itu afinitasnya sedikit lebih kecil dari belerang. Elektronegativitas menurun ke bawah, urutannya O, S, Se, Te, dan Po. Dampaknya yang pertama, O dan S non-logam kuat, Se dan Te metaloid, Po logam radioaktif. Pola perubahan sama seperti 5A, non-logam ke metaloid, metaloid ke logam.